Gue selalu bilang sama orang-orang, kalau misalnya lu masuk ke HR cuman karena pengen disukain sama semua orang, lu salah masuk tempat. Karena HR, ya balik lagi, we are the guardian of this galaxy. Sometimes we serve, sometimes we protect. And there is no way lu mau pekerjaan apapun, lu akan 100% bisa disukain sama semua orang. Halo everyone, welcome to Volare Talks. Ini adalah podcast dari Volare Advertising Network yang akan membahas berbagai macam isu, dan tentunya ini adalah isu-isu terbaru di dunia digital, marketing, bisnis, advertising, dan masih banyak lagi. Dan tentunya ketemu lagi dengan saya, Nia Elvira, sebagai moderator di podcast ini. Nah, di kesempatan kali ini di Volare Talks ini akan membahas suatu aspek yang kayaknya seru banget nih. Mulai dari ciptain budaya kerja yang menghubungkan karyawan sampai gimana teknologi mempengaruhi manajemen sumber daya manusia di era digital. Dan kita nanti akan membahas juga tentang peran HR dalam industri FMCG atau fast moving consumer goods, dan juga bagaimana Mondelez International memastikan inklusivitas dan juga transparansi. Mungkin agak penasaran ya, Mondelez International ini apa dan bagaimana? Kita langsung ngobrol aja nih, karena saya udah gak sendirian. Saya udah bersama seorang superwoman juga nih, one of superwoman in Indonesia, Country People Lead Indonesia Mondelez International, Mbak Irma Erinda. Kita kasih dulu virtual applause ya. Halo Mbak Irma, Hai Mbak apa Nia. kabar? Apa kabar Thank you juga. for coming and making your time on your very very busy schedule juga ya. Mungkin bisa disapa teman-teman yang hadir, silahkan. Hai semuanya, panggilannya apa nih? Pokoknya Teman-teman aja para boleh. teman-teman yang ada di luar sana yang sedang mendengarkan, thank you for having me also here. Oh, dan mungkin sebagai satu life hack ya dari Mbak Irma ya, kalau misalkan dengerin, suaranya enak banget, empuk banget. Beliau juga adalah former broadcaster, jadi Waduh. pastinya kita akan ngobrol seru banget nih teman-teman Bukan semuanya. rahasia deh. Gak apa-apa, ini kan passion ya. Kita Yes, berdua yes. ya, passion kita berdua. Oke, tadi kita udah ngobrol di awal nih, saya udah Yes. sempat bridging di awal tentang Mondelez International. Mungkin ada beberapa teman-teman yang masih awam dengan kata Mondelez International. Perusahaan apakah ini Mbak Irma? Oke, so orang kalau misalnya dengar nama Mondelez International mungkin nggak tahu itu perusahaan apa ya. Tapi cuman aku yakin banget kalau misalnya dengar nama brandnya pasti udah pernah sangat familiar. Alias tahu biskuit Oreo? Nah, jadi Oreo adalah biskuit nomor 1 paling besar di dunia, dan juga coklat Toblerone, Cadbury, terus biskuit Ritz. Itu tuh semua adalah produk-produk dari Mondelez International. Dan globally juga banyak sekali merek-merek global yang mungkin gak masuk ke Indonesia tapi cuma dijual di luar sana tuh kayak Chips Ahoy, yes, Daim, Milka, and all those, pokoknya banyak deh. Semua Sour Patch Kids, that's also Mondelez. Jadi banyak, semuanya itu kita bergerak di bidang snacking. Makanya we call ourselves, we want to be global snacking leader yang cukup besar, yang besar di globally lah. Oke, dan di sini tadi saya sempat bilang juga kalau Mbak Irma ini adalah Country People Lead Indonesia. Mungkin bisa dijelaskan juga ya Mbak ya, sebagai kalau aku sendiri kan cukup awam ya dengan title-title ini. Ini bergerak di bidang apa nih Mbak? Nah, gampangnya sih HR ya. Oh, baiklah. Betul. Jadi gampangnya HR. Jadi I'm actually HR lead untuk Indonesia. Oke. Gitu. Dan sesuai topik kali ini juga ya tentang nurturing workplace culture and HR innovation. Nah, Mondelez International sendiri udah dibilang adalah global company, multicultural company juga. Nah, Mbak Irma di sini sebagai perwakilan dari Indonesia nih, bagaimana untuk bisa menggabungkan segala perbedaan dari background masing-masing staff sebagai HR, kan selalu menjadi mediator ya kayaknya ya, selalu di tengah-tengah gini ya. Bagaimana Mbak? Salah satu hal yang paling aku suka sih sebenarnya dari Mondelez International itu adalah karena it's a multinational company ya. Betul. Jadi di mana pada saat kita bekerja di dalamnya itu sepertinya dunia itu tidak berbatas. Jadi sangat mudah untuk kita berkomunikasi sama teman-teman yang rekan kerja yang kita harus bekerja dalam project ataupun bekerja sehari-hari dan berkolaborasi multinationals gitu loh. Jadi ya sangat
lazim lah untuk kita kerja sama teman-teman dari Southeast Asia, teman-teman dari bahkan orang procurement juga handle dari Afrika, dari Asia, Middle East atau dari manapun juga lah yang banyak sekali yang sehingga akhirnya seperti kita jadi becoming the global citizen of the world Ya, ini gitu. perbedaan culture juga luar biasa Ya, berarti ya. ya, And how ya. you make them as Mm. one gitu. Nah, yang pasti pada saat proses seleksinya, Ya. orangnya harus mempunyai mindset yang memang suka untuk menjadi global Oke. citizens. Ini Jadi ya. karena kan gimana pun juga kompetisi ke depannya itu kan kita akan semakin menjadi global citizens ya. Betul. Karena kan bayangin aja perusahaan pabrik kita di Cikarang itu mengekspor ke lebih dari 30 negara. Wow. Dan salah satu menjadi sourcing unit biskuit Oreo yang paling besar di dunia. Wow. Nah, jadi kan itu mau nggak mau kita bangga dong bahwa makanya kenapa kok Oreo itu enak banget gitu ya. Karena memang standarnya itu udah global standard gitu loh. Nah, jadi memang orang-orang yang direkrut itu memang udah masuk dengan keinginan untuk mengeksplorasi diri mereka sendiri, untuk mau bekerja sama, mau berkolaborasi, menerima berbagai macam perbedaan Ya. dan juga kefrustasiannya Nah, bekerja dengan orang-orang yang bahasanya berbeda, betul. culture-nya berbeda, jam kerjanya berbeda, Iya. nah Time zone-nya juga time berbeda. zone-nya juga berbeda. Mhm. Jadi di kita tuh biasa banget tuh ada role-role yang memang regional based, ada role-role yang memang country based gitu. Jadi memang bisa aja secara fisik dia ada di Indonesia tapi dia ngurusinnya country lain. Itu tuh Oke. Iya, sangat iya. Berarti lazim. memang sebenarnya semua staff di sana gitu, semua employee atau mungkin anak-anak Mbak Irma mungkin ya jatuhnya ya. Karena aku lihatnya kayaknya sepertinya Mbak Irma nih cukup keibuan nih Emak-emak sebagai ya. seorang Ya HR. gimana udah kagak bisa di apa ya emak ya gimana. Udahlah. Jadi sisi keibuan gak cuma di rumah tapi dibawa juga kayaknya ke Mondelez ya. Sebelum kita ngobrolin yang tadi Sure. lebih lanjut ya karena pasti akan seru banget. Sebagai country people lead di Mondelez Indonesia ini Mbak, tugas utama Mbak Irma kan tadi mungkin sebagai apa ya, sebagai pengayom mungkin ya dari semua staff yang ada di sana. Tapi ada tugas-tugas lain nggak Mbak? Sama goals-nya apa sih dari country people lead in Indonesia untuk semua staffnya Mondelez International? So ini kalau aku reflecting back on my career as an HR ya, which Yeah. is more or less sekitar 20 tahun lah ya. Well, okay, not to mention about age, but Age is number, age right? is the number gitu. Tapi cuman at least dari aku, by the way, aku tidak berkarir straight dari HR ya. Aku backgroundnya actually dari bisnis gitu. Aku pindah ke HR. Jadi yes, orang bisnis itu pindah dari orang bisnis bisa ke HR. Kita tahan dulu mungkin Oke. pertanyaan tadi itu bagaimana akhirnya bisa switching dari bisnis ke HR. Panggilan hati saya. Oke. Jadi selalu ada momen-momen persimpangan dalam kehidupan dunia pergalauan ini untuk memutuskan ya when you are in that intersection of your careers gitu. When you just have to make a decisions. And at that point for myself, I make a decision bahwa people development sebenarnya itu adalah lebih dari panggilan hidupku. Oke. And in a company setting, yang paling cocok adalah HR. Betul. Gitu. Jadi ngikutin panggilan hati sih sebenarnya. Nah, jadi sebenarnya apa sih tujuan main goal dari seorang people lead atau dari seorang HR lah ya? Nah, simpelnya aku selalu mencoba mengartikulasikan jadi 3 hal ya. Nomor 1 adalah making sure bahwa the organization fits with the purpose. Jadi secara organisasi ya, secara organisasi itu bagaimana sih organisasi yang mampu untuk mendukung perkembangan bisnis? Karena gimana pun juga organisasinya gampang, hal yang simple. Mau berapa orang ada dalam organisasi tersebut? Mau 50, mau 500, mau 5.000? Mau role-nya apa aja? Mau gede di atas, mau gede di bawah, mau gendut di bawah, mau gendut di atas, itu adalah pilihan yang mendukung dan mendukung bisnis strategi itu mau seperti apa. Jadi one is about making the most efficient strategy for the organizations ya. Nah, organization shape. Terus habis yang kedua is all about skills and capabilities. Nah, skills and capabilities ini kan aspeknya ada 2. Ada masalah tentang capabilities yang dimiliki oleh orang, which is itu pada dasarnya ya mungkin nanti bagaimana kita mengaccelerate capability yang sudah dimiliki oleh karyawan, atau aspek dari sisi capability secara talent. Apakah kita mempunyai talent-talent yang tepat dengan skill yang tepat? Bagaimana kita bisa mengakselerasi atau bagaimana kita bisa memupuk skills yang dibutuhkan itu di karyawan-karyawan yang kita miliki.
So one is about the organization, one is organization, two is about people and capabilities, third one is about culture. Oke. Ya, and culture ini this is antara susah-susah gampang ya. Iya, Karena betul. culture itu kalau aku sendiri mendefinisikannya adalah what people feel, Mhm. think, and do Ini working culture yang ada di Mondelez International atau dari in Mbak everything, Irma sendiri? in everything, In every way. in every way. What is culture? When I ask you, Oke. sekarang kalau if I ask you Mhm. in a family setting aja lah, Ya. how do you define your family culture? Pasti kan Ya, beda-beda ya yang tiap orang. dia pasti akan mendeskripsikan adalah habits, right? Betul. Ngelakuin apa di Mhm. rumah, Iya, values-nya apa, betul. and then Goals-nya juga goals-nya apa? juga seperti Mhm. apa. Nggak ada bedanya juga sama perusahaan, bukan? Tapi memang in a bigger way In a aja. bigger way. Mmm. So culture is at the end output yang ingin diharapkan dari apa yang saat itu sedang dirasakan karyawan, Mhm. apa yang dipikirkan, Mhm. dirasakan dan dilakukan oleh karyawan. Itu yang menjadi kolektif dari culture sebuah perusahaan. Wow, and you lead them all. Well, I'm not saying lead ya, but I'm just saying helps to shape it. Oke. Karena it's not about culture is a collective Oke. of what people believe. Oke, but talking about working culture sendiri di Yes. Mondelez International ya Mbak ya, kan everybody have a different perspective, Yes. everybody have different persona juga Yes, gitu yes. kan. Tapi kan pastinya perusahaan itu ingin mereka punya goals yang sama. Tapi kembali lagi energi orang berbeda-beda, mood orang berbeda-beda. Sebagai HR sendiri, how you manage them supaya tetap back on track aja. Dan mungkin setelah itu pertanyaanku adalah, apakah kamu nggak overwhelmed dengan itu? Oke, pertanyaan pertama, how do we make sure that people keep on track? In the cycle of tadi itu skills and capabilities, di dalamnya itu ada aspek performance management. Dan I think one of the things yang membedakan antara organisasi yang menurut aku kompetitif sama organisasi yang less kompetitif itu adalah how well they manage performance. Oke. Gitu, karena kalau kita ngomong performance management, kita butuh tahu untuk dalam awal tahun orang itu goalnya itu ke arah mana sih. Jadi apakah secara goal setting atau KPI itu dia mengerti dalam satu tahun itu apa saja yang harus dia kerjakan. Bagaimana success would look like for that person. Dan untuk mencapai ke situ, gapnya dia ada di mana aja. Itu kan harus didefinisikan di awal tahun gitu ya. Dan juga throughout the way itu ada checkpointnya untuk memastikan bahwa kalau misalnya miring-miring lagi, oke, ke tengah-tengah lagi, oke. Jadi that's the role of performance management throughout the yearly cycle. Gitu. Sehingga karena sekarang nih kita udah di akhir tahun, kita lihat lagi nih. Oke, looking back at the performance management yang kita sudah set di awal tahun, apakah kita on track ataukah kita off track, atau udah entahlah goalnya apa, orangnya juga kemana gitu. Jadi memang tracknya itulah yang dicoba untuk dijaga oleh HR. Oke. Gitu. Nah, dan ya tadi balik lagi ke pertanyaan aku. Yes. Untuk dirimu pribadi. Apakah gitu overwhelmed atau enggak? Iya. Karena balik lagi ya. At the end mau pekerjaan apapun, there's always what you like, challenge juga. And then what is the challenge, and what is the consequences. Oke. Gitu. Karena that's wise answer. Yes. Karena balik lagi pada saat aku memutuskan masuk untuk ke Mondelez, di mana I know it's a global company, and I know one good thing about Mondelez which I love is the flexibility dan juga tadi tuh tadi flexibility mungkin bisa di-share sekarang ya. The flexibility juga bahwa kita dihargai sebagai satu individu gitu, bukan yang tipikal yang kayak dikunciin gitu, kayak lu ada di mana lu. I know gitu, some companies ada yang kayak foto lu ada di mana, the lack of trust gitu. Ini kita benar-benar we trust you fully, tapi juga ya udah meeting jalan terus aja, lu mau kerja dimanapun juga ya jalan terus gitu. Itu the flexibility is there gitu. Dan the leaders also very very sensible gitu. Jadi I like the flexibility, dan juga one thing that I like
we can be ourselves gitu. Jadi we can Seperti be apa tuh Mbak? aku personally Ya. one of my values is all about being authentic. Jadi be your authentic self gitu. I don't have to be pretentious of who I am. Ya Iya. Irma yang seperti ini Iya, gitu iya, loh. iya. Irma adalah Irma yang meledak-ledak yang kadang-kadang suka ngomongnya ya yang Unfiltered. unfiltered gitu ya gitu. Dan I don't have to be pretentious dan ya I can just do that to maksudnya I can just ngobrol dengan santai ke semua Ya. orang tanpa layers ataupun harus unggah-ungguh yang Oh, nice. terlalu kayak gimana gitu Iya, iya. gitu. Dan juga my MD ataupun juga my leadership team itu juga very approachable gitu. Ya. Nggak ada semuanya is open space, everybody is within it can be Ya. ya gitu. Jadi benar-benar makanya kita sebenarnya nggak ada kata kayak direktur atau apa gitu kan. Everybody is a lead gitu. Tapi what do you lead? Iya, iya, iya. Do you lead the country? Do you lead the function? What do you lead gitu. Iya. Oke. Jadi more like flat organizations lah. Dan everybody have a uniqueness ya yang Yes. bisa jadi selling Di point embrace. untuk menjadi keluarga dari Mondelez International. Yeah. Which is akhirnya ketika employee sudah menjadi keluarga di Mondelez International, dapat sense of belongingnya, terus dapat engagement yang baik juga dari segala lini ya, dari segala pihak juga. Ini akan membuat satu value yang sangat baik untuk perusahaan ya Mbak ya. Tapi mungkin dari HR sendiri apa nih yang diterapkan untuk employee, untuk tim juga untuk bisa menciptakan engagement dan juga sense of belonging yang tinggi nih untuk employee-nya. Nah, balik lagi sekarang to the core questions. What is sense of belonging? Oke. Karena sense of belonging adalah rasa untuk memiliki dan rasa menyadari bahwa ini adalah sawah ladang kita gitu kan. Ya kan, balik lagi kan. If I may say adalah bahwa kalau misalnya kita tahu bahwa this is important for you, you're not going to do anything to damage kan, akan disayangkan gitu loh. Betul. Jadi memang banyak aktivitas-aktivitas yang dilakukan hal yang simpel-simpel sih sebenarnya gitu ya. Misalnya kayak mengupdate karyawan tentang apa yang terjadi di perusahaan. Terus abis itu juga ataupun ya hal yang senang-senang ya obviously lah ya. Itu kayaknya lazim dan wajar dilakukan oleh semua perusahaan gitu. Ataupun mengupdate, mencoba untuk berkomunikasi itu tadi. Dan juga kita tahu bahwa karyawan itu kadang capek, jadi kadang-kadang kita suka bikin some surprise day off or something like that gitu untuk membuat mereka sadar bahwa hey, we see you, we know you are tired gitu. Ya of course kita nggak akan bisa menyenangkan semua orang. Ya appreciation ya untuk semuanya ya berarti. Ya recognition karena semua orang itu kan pasti juga ingin dihargai ya. Betul. Gitu. Ada challenge-nya nggak sih Mbak dari sifat employees yang berbeda-beda walaupun mereka sudah punya sense of belonging, tapi sekali lagi energi di luar itu nggak bisa dipaksakan untuk sama semua ketika kita masuk dalam satu kantor kita gitu. Misalkan di luar mungkin kita punya masalah lain, and then we mix business with pleasure, itu acap kali terjadi ya Mbak ya. Walaupun kita harus profesional kerja, tapi mungkin yang namanya otak kita nggak, itu dia. Itu challenge-nya dari HR sendiri gimana? Distraksi itu pasti ada, namanya juga orang ya, kadang ada di atas, kadang ada di bawah. Jadi memang makanya kita one of the key points of engagement adalah keep the manager in close contact with their team. Karena nggak mungkin juga HR-nya paling berapa gelintir sih untuk bisa partnering dengan sekian ratus orang. Betul gitu ya. Sekali. Nah jadi memang yang kita empower itu adalah bagaimana every manager is a people manager, dalam arti bahwa dia harus tahu apa yang saat itu sedang terjadi dengan timnya. Oleh karena itu yang kita measure itu selalu, kita punya survei gitu lah, yang kita measure itu selalu the effectiveness of the manager. How effective is your manager communicates with you gitu, seperti itu loh. Jadi karena kebanyakan orang itu scientific research says leave their manager not the company gitu loh. Jadi kalau misalnya memang ada orang yang resign, itu pasti yang kita lihat pertama kali adalah ini manajernya kayak gimana nih? Nggak bisa langsung salahin perusahaannya juga ya. Karena perusahaan itu siapa sih? Who Iya. is perusahaan? Come on. If you say, I used to say gitu. Kalau misalnya, gue nggak terima nih misalnya sama perusahaan gue diginiin. Perusahaan itu siapa sih? Bos lo, manajer lo, direktur lo, siapa perusahaan? Lo mau nyalain siapa sih gitu loh? Karena kadang-kadang kita punya
mental menyalahkan, tapi sebenarnya Betul. kita nggak jelas yang kita salahin siapa gitu loh. Hanya denial Hanya aja sebenarnya. Jadi sebenarnya let's we always have the options. Kita selalu punya pilihan. Kita ya udah, oke, now let's accept, move on, atau let's reflect back. Oke, what can I do in the situations? Is this something yang bisa gue rubah atau ini ada sesuatu yang memang ya udah, oke, baiklah kita tutup buku, kita resign. And it works nggak Mbak untuk implementasi dari apa yang manajer lakukan untuk timnya? How do you know when it works or not? Sampai akhirnya ke-engage semuanya dan akhirnya feels like home lah dan bekerjanya sesuai dengan hati gitu. Balik lagi ya, I guess, and you can ask any HR leaders in this country gitu. It depends on who you're asking. Tapi cuman acid testnya sih mudah. Aku nggak akan ngomong apakah it works atau enggak, karena kalau enggak, everybody is not going to believe me. I'm the HR person. Kalau gue bilang iya, mereka bilang ya iya aja lu orang HR gitu kan. Pasti gitu kan. Jadi I'm not a credible source. Karena kan bisa dibilang HR itu adalah people pleaser ya. Mungkin aku terus terang paling agak alergi sama kata-kata people pleaser ya. Kenapa? Karena pada saat aku mendengar kata people pleaser, itu berarti adalah it's not about what I think it's right, but it's about what other people think it's right. Yes. Ya kan? So in that case, padahal sebenarnya as human being, and I'm not just saying about HR, but I'm just saying human in general. You have to have a certain convictions. Kita harus yakin what is right. Kita harus punya pendirian dulu. Tapi kan ada masukan dari yang atas gitu kan, yes. Mbak? Masukan is one thing, but do you believe it's right? Kita bisa nggak untuk kasih komen kepada yang atas itu sebagai HR? You can. Karena kan at the end kan, again you have to work in between. Of course, kalau misalnya pada saat itu biasanya nih ya, pada saat kita ngobrol sama bos manajemen, kita dikasih tahu, oke, gue mau lu ngelakuin A, B, C, D, F, G, H, J gitu. Terus habis itu kita nggak agree, that's the forum di mana kita akan bilang, Pak, tapi ini adalah konsekuensinya. Begini. Disitulah kita tempat berdebat. Ya. Tapi ya begitu keluar dari situ ya udah profesional. We know kita selesaikan tuh di situ ya, gitu, bereskan di situ gitu. Tapi cuman kita mempunyai pilihan bebas. Setiap manusia mempunyai kehendak bebas untuk menyatakan bahwa yes, I do believe this is what's right. So I stand for what I believe it's right. Sehingga pada saat kita mengkomunikasikan kepada karyawan atau pada siapapun juga, that's what you believe it's right. You don't please anyone. You do it because you believe. Karena akan sangat berbeda kalau misalnya kita melakukan sesuatu because you believe on something, atau you melakukan sesuatu because somebody tell you to. And that's what differentiate a good HR or not. For me personally, you have to have a standpoint. Karena balik lagi, people pleaser means bahwa the output yang you want adalah orang suka sama lo. Sementara gue selalu bilang sama orang-orang, kalau misalnya lo masuk ke HR cuman karena pengen disukain sama semua orang, lo salah masuk tempat. Karena HR, ya balik lagi, we are the guardian of this galaxy. Sometimes we serve, sometimes we protect. And there is no way lo mau pekerjaan apapun, lo akan 100% bisa disukain sama semua orang. Itu mungkin salah satu tips ya buat teman-teman HR yang lagi menonton ini. Dan aku yakin kehidupan sih sebenarnya itu ya. Itu in general ya. Tapi ya untuk eksekusinya itu mungkin agak sulit. Harus punya strong will dan juga mungkin harus punya strong personality kayak kamu gak sih, Mbak? True. Ya kan? I'm not going to lie bahwa ya kembali lagi mungkin juga experience atau practice does make perfect gitu ya. Jadi memang terekspos ke beberapa hal-hal di masa lalu itu akan membuat kita untuk menjadi semakin yakin sama apa yang kita yakini dan kita lakukan gitu. Tapi juga kembali lagi ke I always like gitu. Aku baru aja baca satu buku gitu ya. Dari dia ini loh orang yang sebenarnya salah satu orang yang menginspirasi aku untuk pindah haluan dari marketing. Waktu itu I was a marketeer, aku pindah ke HR. Dia adalah life mentor aku. Ya bisa dibilang sampai sekarang, karena kalau bisa ada apa-apa aku masih sering, Pak Yos boleh minta mentoring gak Pak gitu, buku boleh apa, coaching. Mbak? Jadi dia nulis buku judulnya ada Memanusiakan Manusia. Jadi it's actually a collection of his blog ya tentang hidup gitu. And he's a very well known HR leaders di luar sana, Pak Yosef Batona. Dan dia bilang gitu bahwa at the end pada saat kita
dihadapkan pada dua pilihan. Seorang HR mempunyai pilihan ya telinga sebelah kiri untuk karyawan, telinga Ya. sebelah kanan untuk manajemen, Mhm. dan oleh karena itu Tuhan memberikan antara kedua belah telinga ada hati. Gitu. So Oh. the heart always knows. Ya, So iya. at the end it's not just matter of what you hear but also Mhm. about how you process it internally. Wow. It must be needs lots of energy ya berarti untuk kamu. Semoga energinya nggak hanya dari fisik ya, mentally juga, ya nggak sih Mbak? Ini gimana nih? Mungkin tips juga buat HR yang lagi nonton di sini ataupun untuk semua ya, ini dalam lini kehidupan kita ya. Yeah. Untuk memaintain hati kita supaya akhirnya semua aspek itu bisa bahagia tanpa menjadi people pleaser, Mbak. Balik lagi, bahagia itu pilihan. Ya. Ya. Karena kita bisa, ibaratnya kita bisa bahagia dengan apa yang kita punya. Tapi kita bisa bahagia berandai-andai, seandainya saya punya A, B, C, D, Ya. F, G, H, I, J gitu. Jadi we just have to, I always like, makanya yang aku suka itu sebenarnya adalah be grateful ya, alias bersyukur. Ya. In a way kita definitely kita harus berusaha, tapi pada akhirnya kita bersyukur sama apa yang kita miliki. Karena bersyukur itu akan membuat kita keep us grounded gitu. Ya, cukup gitu ya. Iya, tapi bukan untuk settle for less ya. Karena ada orang cukupnya itu akhirnya jadi settle for less. Beda lah ya. Ya. Be grateful with what we have versus settle for less. Ya. Gitu. Jadi at the end it's all about being present gitu ya. Pada saat ini, what are the things that I'm grateful for? What are the little things that I'm grateful Still for? craving for more, tapi tetap merasa present, tetap merasa cukup mungkin ya Mbak ya. Yeah. Wow. Tips kecil sih. Apa tuh? Aku selalu minta juga, dan juga ini exercise kecil yang aku langsung lakukan di timku gitu. Yeah. Every year gitu, sometimes we do exchange of gratitude notes. Like jadi kita kayak I'm thankful for you because of, atau I'm thankful. Jadi kayak constantly reminding yourself of what you're thankful for. Itu membuat kita juga jadi lebih kayak reminded. Kan manusia tuh kadang-kadang harus diingatkan terus gitu. Iya. Dan akhirnya semua orang merasa diakui kalau misalkan mereka itu memang hadir ya, present di situ. Yeah. Even I'm being thankful for you being here with me today. And I'm thankful for you being here with me today ya. We learn a lot pokoknya sama teman-teman semuanya ya. Wow, ini semua yang Mbak Irma ini katakan sekarang itu diimplementasikan juga ke semua tim, and it works nggak Mbak di Mondelez? Ya kembali lagi ya, works atau nggak works jangan aku yang ngomong dong. Kalau misalnya aku yang ngomong kan kesannya kayak I don't know, but at least I try. Oke, ya. At least we can only try kan. Sebagai manusia biasa kita hanya bisa berusaha. Sama seperti ya kita berusaha yang sebaik-baiknya gitu loh. Ya semoga it works ya, hopefully. Silakan ditanya ke karyawan Mondelez. At least what I think people at least kalau misalnya ngomong statistically saying gitu ya, the recent survey says that is my team is very pleased lah paling enggak gitu. And Mondelez International especially dari HR timnya itu bisa menjadi penengah gitu ya dari perbedaan kepentingan semua orang dan semua lini ini ya. Tapi aku penasaran nih kalau dari Mbak Irma sendiri ya, as a human being dan juga as a country lead in Mondelez International, what is your main goal? Waduh, oke. Nah ini sesuatu yang balik lagi yang one of the reason kenapa aku masuk Mondelez juga gitu ya. Dari dulu tuh aku memang selalu I think I enjoy being in a multinational setting. And the reason being adalah karena having been exposed, aku tahu gitu loh bahwa kedepannya itu dunia itu akan semakin global organization, global world, global citizen dan kawan-kawan gitu loh ya. Jadi I enjoy working sama teman-teman non-Indonesian, sama orang yang bukan orang Indonesia gitu. Inklusif ya Mbak ya jatuhnya ya. Ya berusaha untuk, karena inklusif is actually embracing differences dan segala macam kan. Tapi yang bikin aku gregetan gitu ya, my main passion goals itu adalah aku pengen melihat more Indonesian leaders out there. More global, karena the world needs Indonesia gitu ya. Kenapa Mbak? Karena kalau if you
look at several of the economy articles yang being written out there, banyak orang yang bilang Indonesia is like the sleeping giant. Meaning bahwa adalah, I forgot it's the economist or something gitu. Indonesia is the sleeping giant. Karena bayangin aja, we are number 4 globally in terms of populations. Ya, kita negara nomor 4 paling gede sedunia. We are the only archipelago yang punya lebih dari 17.000 country. Yang lain-lain country itu Filipina cuma 2.000 gitu ya. Iya. So it's very unique, it's very diverse, it's very powerful gitu ya. Tapi cuman apa sih yang dikenal dari Indonesia? Iya, as simple as semua orang kalau tahu Indonesia cuma tahu Bali gitu ya. Padahal Nambah 1 Labuan Bajo sekarang. which is berhasil Iya, ya iya, hopefully iya, ya iya, dari promo-promo itu ya. Betul. Nah, jadi yang aku pengen lihat di luar sana, dan perusahaan apapun di dunia itu ngiler kalau ngelihat market Indonesia. Trust Iyalah, me. betul. Trust me gitu loh. Tapi bagaimana kita juga bisa membuat kita bisa leading in Not our just own. consuming Not berarti just ya. consuming gitu loh. Jadi that's my personal passion, ada to build more global leaders in Indonesia. Amin. Amin. Ya, kita manifesting dari sekarang ya, ditonton sama semua orang nih. Tapi kita talking about company juga ya. Kita sekarang hidup di zaman yang semakin inklusif, semakin transparan ya dalam segala bidang juga, dan akhirnya itu kadang juga jadi bumerang gak sih Mbak, yang positive and negative way gitu kan. Kalau Mondelez sendiri dan mungkin dari Mbak Irma sendiri ya, tim HR sendiri, supaya employee-nya Mbak tetap merasa dihargai, didengar itu seperti apa? Well, yang pasti ya itu tadi ya, kita membuka forum, ada beberapa forum yang memang ditujukan supaya karyawan bisa mengutarakan pendapat mereka, ataupun juga small forums untuk mereka bisa ngobrol dan Oke. Ada ya Mbak ya? ada untuk FGD gitu ya? ya mungkin either that atau enggak connect with leaders, ataupun juga different kinds of activities lah itu yang biasa dilakukan untuk kita bisa mendengar suara dari karyawan seperti apa gitu. Terus juga we are very big on educating people untuk memastikan bahwa orang tuh bisa menjadi who they are gitu, dalam arti ya embracing people aja With their gitu, uniqueness with their ya. uniqueness gitu. Jadi dalam arti ya memang baju ya kayak begini ya, wherever you want to wear gitu ya, selama ya itulah ya, selama ya bukan rapi tapi selama proper ya. That's the right word ya. Proper dengan etika Indonesia gitu. Betul. Ya silakan aja gitu. Juga kita juga misalnya punya policy kayak gradual return to work gitu, setelah cuti melahirkan itu bisa gradually return to work, jadi menjadi nggak langsung ya, jadi nggak langsung jeder gitu. Jadi emang ada policy seperti itu yang memang membuat orang jadi bisa lebih nyaman gitu. Ini adalah reward ya berarti ya, some kind of reward dari Mondelez atau mungkin reward, I think it's more of a benefit ya. Benefit, oke. Jadi penasaran Mbak, gimana cara masuk ke Mondelez Internasional sih? Waduh. Apakah kita harus minimal mungkin S2, sekarang mungkin S1, orang juga mikir S1 loh gitu. Walaupun kan sebenarnya we're not talking about degree ya. No. Gak juga. Definitely not talk about degree. Oke, atau karena harus fluent in English gitu kan, karena global brand, kita ngobrol sama yaitu different time zone, different culture, mungkin juga remote ke beberapa negara lain. Itu gimana Mbak? Well, obviously kalau misalnya pengen tahu vacancy ada apa aja, the simplest thing lah zaman sekarang lah ya, social media alias LinkedIn ya. All of our vacancies posted ada situ gitu. Tapi cuman tipsnya masuk ke perusahaan global multinational itu apa? Ya definitely nomor 1, it's about communications ya. I'm not saying, tadi kita ngomongin sedikit itu, apakah harus bisa ngomong bahasa Inggris gitu. Sebenarnya komunikasi ngomong bahasa Inggris itu apa sih gitu ya. Kita selalu diajarin bahwa komunikasi ngomong bahasa Inggris dari kecil tuh harus grammatically correct gitu lah ya. Padahal sebenarnya enggak gitu lah ya. Sebenarnya aku mendefinisikan bahasa Inggris itu adalah keberanian untuk ngomong dalam bahasa Inggris. Enggak pede kalau salah gitu. Iya, takut salah, takut dijudge. Pernah denger nggak orang yang bukan country yang non English fluent countries, let me just say it, orang Vietnam, orang Thailand, orang Jepang ngomong bahasa Inggris mereka gimana? Ya come on lah ya. Dan justru orang Indonesia itu menurut aku secara pelafalan kita jauh lebih baik dari mereka. True, exactly. Aku setuju. Mungkin aku bisa cerita sedikit. Ada pengalaman hidup aku sempat bekerja kemarin dengan
jatuhnya mungkin dengan global team juga, dan mereka bercerita ternyata untuk bekerja dengan tim Indonesia lebih mudah untuk berkomunikasi Betul. dibandingkan dengan, ini tanpa mengecilkan negara Betul manapun betul ya, betul betul. dengan negara Jepang. Karena Betul. dengan Jepang tuh mereka sangat lost in translation. Betul. Itu Pernah dia. nggak ngomong sama Mhm. bos lu mesti pakai Google Translate? Ya itu kita di Jepang begitu ya Iya, biasanya. dan beberapa beberapa country juga masih seperti itu. Like, come on, at the end kita ngomong bahasa Inggris, it's not about grammar, it's all Mhm. about courage. Aku suka sekali. Gitu. Iya 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 iya. Courage ya, bener ya, Courage, berani ya. berani ngomong aja gitu loh. Kita Jadi kebiasaan ditindas i kayaknya, jadi nggak berani nih Mbak. kan Ya takut salah nggak dan sih? takut di-judge. Sebenarnya selama Heeh. kita sadar bahwa, oke, aku akan salah dan ya bodo amat lah kalau gue di-judge, so what gitu loh. Emang boleh ngomong kayak gitu ke HR pas Ke lagi dalam hati. interview? Hah? Yang pas interview gimana? Loh, pada dalam hati? Mhm. Begini, this is my tips ya. Ya ya ya. Kalau bilangnya, sorry my English is not really good, Ya. but I try ya, I try. Oke. So what? You can say that. Mhm. Dengan logat Ya ya. whatever. Sorry Ya. ya, my English is not very good, but I will try to answer your question in English. Fine? Mhm. Fine, okay sir? Fine? Okay. So this product is not good because it's a bit not salty, not good ya. Ya. But but I like it very much. It's all good. Ngerti kan? sih, ngerti. So is that English? Different accent juga. Yeah, so what? As long we have courage ya. As long as We you have wanna courage. try You want something to, new. karena Ya. it's actually a signal of you having a growth mindset. Bener. Ya, Yes. setuju Nah, banget. kita belum ngomong ke growth mindset Iya, ini iya, ya. Tapi iya. cuman itu yang dicari sama HR, the effort, Mhm. the ability, and also the vulnerability to say bahwa maybe saat ini lu nggak bisa, but then again you will learn. Nah, we will learn. You will learn. But the technology is growing that fast, Mbak. Yes. Kita harus bisa kawin ya sama teknologi ya. Kita nggak bisa, Kawin paksa. Iya, walaupun mungkin untuk generasi beberapa generasi kayak, aduh teknologi itu is like overwhelming ya. Tapi kita harus keep up juga gitu kan, Mbak. Yeah, Nah untuk believe me. adapt, bagaimana nih di Mondelez Internasional? Gimana nih Mbak? Apalagi Well, mungkin yeah. employee-mu kan Gen Z Yes. banyak sekali nih, yang mungkin kayaknya wah Yes. mereka lebih tech freak juga gitu. Justru kalau menurut aku it's this is interesting thing, karena kalau misalnya di Mondelez itu kan ada generation gap ya, maksudnya banyak Ya. multi generation Mhm, company, mhm. as opposed to mungkin di beberapa perusahaan kayak tech atau startup gitu kan Ya. lebih ke arah semuanya yang lebih tech heavy gitu, jadi Ya. it's very easy gitu Ya. untuk adapt Mhm. teknologi. Jadi kalau ini kan ada itu gitu ya. Nah tapi mau nggak mau kalau perusahaan nggak punya pilihan ya harus dilakuin kan. Jadi let me give you an example. Ya. Untuk perusahaan multinational dengan size of Mondelez itu kita karyawannya nggak banyak gitu ya. Ada Karena berapa kita Mbak kalau boleh tahu? sekitar ya kalau misalnya dari level manager sekitar 300-an lah. Gitu ya, Itu segitu 300-400-an. tuh memang nggak terlalu banyak Nggak untuk. terlalu banyak kalau misalnya untuk size of the business yang Ya. kita itu. Mhm. And very efficient ya. Very efficient gitu. Mhm. I have to say it's very efficient. Nah tapi untuk bisa membuat all functions running well, itu semua manajer harus ya itu tadi memasukkan performance management atau pada itu lewat mindahin karyawan, Mhm. all the HR system itu harus dimasukkan ke dalam sistem. Ya. Nah tapi kalau lu nggak punya other options, Mhm. ya lu nggak akan diproses. Ya HR-nya emang harus sekejam itu. Jadi, Mbak saya mau mindahin orang dari sini. Oke Pak, cara-caranya adalah gini, masuk ke sini A, B, C. Oke kita kasih steps, Ya. tapi dia yang harus ngelakuin. Kalau dia nggak ngelakuin, ya nggak akan kejadian yang dia minta. Ya harus kayak gitu aja. Ibaratnya kayak punya anak ya, jangan kita tatah Iya, terus nanti nggak bisa betul. jalan gitu ya. Pada akhirnya kejadian kok. Iya of course, Mhm. there are times dimana oke, mandatory training harus e-learning gitu ya. Mhm. Harus e-learning tentang apa gitu. Terus Mhm. habis itu dites gitu kayak, lah kan Bapak udah training. Oh ya saya sih cuma klik yes aja Mbak. Ada lah kayak Ada gitu. ya, Tapi ya wajar lah ya. But then again we Mhm. try. Iya, iya. Nanti kan ya adoption rate itu kan ada Mhm. laggards, ada Ya. yang Iya. di awal ya Mhm. udahlah gitu. Akhirnya kembali lagi courage dan mau coba nggak ya? Yes. Ini berarti digital era ini sangat berperan ya Yes. untuk proses rekrutmen atau mungkin rekrutmen, performance management, Mhm. people management, karena nggak mudah loh, karena prosesnya is quite complex. dan akhirnya untuk tuh membantu nggak multinationals. sih untuk menemukan dan apa ya? Being lebih efficient.
untuk cari bakat terbaiknya gitu kayak oh ya lu Hmm, goodnya di sini, lo goodnya di iya, sini. iya, iya, Bisa iya, ya ngaruh iya, Mbak? iya, karena kan development plan semuanya di-capture di online. Hmm. Jadi ya balik lagi ke online lagi. Dan ketika semuanya jadi efisien, hadirlah work life balance mungkin ya Mbak ya? Ya semua jadi vision, jadi lebih visible. Oh, kita juga jadi lebih visible tentang Mhm, apa yang dibutuhkan oleh setiap karyawan. Nah, di oke. situ mungkin one of it could be work life balance. Oke, dan salah satunya tadi, saya sempat ngobrol nih, sebelum kita, taping podcast Hmm. ini ya, katanya nggak perlu ngantor tiap hari, Mbak. Itu menarik loh Iya. ya nggak sih? Ya, saat ini kita masih hybrid setting dan kayaknya akan terus hybrid setting terus sih gitu ya. So, Mhm, 3 times a week tapi memang there's a clear separation tentang siapa yang hybrid dan siapa yang remote gitu. ada partnya Ada partnya masing-masing ya? masing-masing. Jadi Mhm, memang, for example kalau, tim kita yang procurement itu sometimes yang mereka serve bukan market Indonesia. Jadi mereka kadang oke. serve-nya adalah 20 country di seluruh Asia gitu Iya ya. iya iya, with Dan mereka different time bilang zone, with different different time zone, language. different language gitu. Dan mereka bilang, "Mbak, saya tuh kalau misalnya tender itu bisa jam 4 pagi." Ya nggak Oke. mungkin juga kan mereka juga masuk. Jadi mereka Mhm, paling juga ke kantor juga ya like iya 1, 2 iya, times a month ya. iya iya, Tapi ya udahlah, we mhm, trust them. mhm Cuman mhm, kita bilang, "Tuh orang kemana sih?" Ya iya at the iya, end tetap mhm, sebagai HR I do have a list of mhm, siapa, I do performance-nya ya, monitor siapa orang mhm yang masuk ke kantor, siapa enggak gitu. mhm, Jadi itu monitoring itu tetap ada gitu. Tapi, mhm, lebih ke arah bukan untuk punishment, tapi iya, sebenarnya lebih ke arah untuk memastikan bahwa, ya things are, nggak ada orang yang slip away dan iya, pada akhirnya, mhm. itulah, Ya, paham paham. gitu. Dan at least nanti akhirnya result yang mereka berikan juga memang untuk Mondelez Internasional Betul, juga betul, ya. betul, betul, betul. Menarik, menarik sekali nih. And what's next for Mondelez, Mbak Irma? What's next for Iya, Mondelez? Well, obviously, Indonesia sendiri, tiap tahun is getting ya itu tadi ya, tougher and tougher and tougher iya, gitu. Apalagi sejak pandemi ini juga kayaknya, the talent is actually shifting juga gitu loh. Mereka lebih mmm, value hal-hal yang berbeda sama betul before. betul, You know, mhm. so flexibility becomes, Ya, the king gitu. flexibility, agree. Flexibility on the workplace, terus juga, people have tendency to ya choose like what they want versus Mhm, what the company wants. Jadi tarik ulurnya juga harus, lebih itu gitu ya. iya, Eee, tapi juga nah sekarang dan how do we, make use of it gitu, how do we make use of it dan juga membuat, and also mental well-being gitu ya. Meaning, mmm, karena the pressure is more than before gitu. exactly. Jadi resilience gitu, Ya, bagaimana bisa membantu karyawan kita untuk bisa, bounce back atau mhm thriving mhm, in the world yang mhm is not mhm, getting any simpler. mhm. Karena the world is Getting face it, harder. the world is getting harder, Mmm, challenges is getting harder, mhm. dan it will never go back to the way it used to be. Jadi yang harus Iya, kita lakukan sekarang adalah, membangun fondasinya supaya bisa semakin kuat instead of mhm, break it gitu. iya, Jadi we talk about resilience, mhm mhm, we talk about, growth mindset gitu mhm, loh ya, we talk about, thriving, mental well-being and all that stuff gitu. iya Untuk bisa membantu karyawan menavigasi iya dunia yang agak kurang waras ini ya, iya iya, gitu. we only live once so make the best time of it ya. Yes, In yes. every aspect, not And live in just the present. yes, oh my god, thank you so much Mbak Irma, and very inspiring session. And one more thing, Sure, one more question, sure. what's next from you? Oh, for me? Heeh, Hmm. ini kan for Mondelez. Oh, for Kalau untuk Mondelez. kamu sendiri, tadi kan udah buat Oh, Mondelez. Buat for seorang Mbak me. Irma ini apa? Yeah, I think, yeah, it's similar to what for Mondelez ya. Iya iya, Jadi tadi memang ya it has become my personal passion juga untuk mhm, build more global leaders gitu. Jadi my dream itu adalah to make sure bahwa semakin banyak talent dari Mondelez yang reach out, jadi apa namanya, jadi the better version of ya the themselves better ya. version of Mhm themselves mhm, in the regional or in the global roles gitu. Bahkan kita punya amin. beberapa beberapa petinggi gitu yang, Ya, already running in the regional and the global world which I'm very proud of them gitu. amin amin amin. Anything you wanna add maybe? Last but not least? Last but not least, have courage and be kind seperti kata Cinderella. Oh. Nggak ya? Nggak, tapi but it's really Ya ya. important. I think make a decisions, Mhm have courage mhm karena
semakin kita galau. What is galau? Mhm. Karena galau itu adalah momentum di mana kita mempunyai pilihan dan kita tidak bisa memutuskan pilihan. Kita ganti session kalau kayak gitu ya. Kita Iya. tambah session baru kalau kayak gitu ya Oke. nanti ya. Jadi the key adalah have courage, itu Mhm. adalah make a decision. Oke, thank you so much Mbak Irma. Gitu. Kita kasih virtual applause lagi ya untuk Mbak Irma Erinda as Country People Lead Indonesia from Mondelez International. Very inspiring, very insightful, eye opener juga, not just in HR world, but in general world, in Thank you. our real world juga ya. Dan semoga itu bisa kita aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi ketika kita aplikasikan di daily life basis, kita akan bisa lebih santai lagi untuk diaplikasikan ke semua basis ya. Yes. Oke. Terima kasih banyak Mbak Irma udah Thank sharing you so bareng-bareng di sini di much, Volare Mania. Talks. Thank you teman-teman. Dan pastinya juga untuk teman-teman semuanya, aku juga pengen ajak teman-teman untuk bisa langsung ya follow Instagram page kita di @volareIndonesia. Tonton juga semua episode-episode dari speaker-speakers yang luar biasa, inspiring juga. Nia Elvira is signing off and also Irma Erina di sini. Kalau mau connect aku di LinkedIn aja, oke? okay, see you in the next episode. Bye. Bye.